Sekarang saatnya kita akan memasang klosetnya. Tapi tunggu dulu, saya akan beritahu caranya. Karena kebanyakan orang yang memasang kloset tanpa mengetahui caranya itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan klosetnya itu bocor, di pinggirnya rembes. Nah, itu biasanya disebabkan karena langsung saja kita simak videonya, cekidot. Nah, pertama-tama di sini kita harus membuat mal dulu ya, mal untuk kedudukan klosetnya. Nah, di sini kita akan menentukan titik tengah di antara pipa ini untuk membuat mal persegi 4 ya, garis segi 4. Kita akan tentukan terlebih dahulu. Nah, ini cara saya ya. Ini pipa 4 in. Untuk menentukan titik tengahnya, di sini saya akan ukur di antara ujung pipa ke ujung pipa, di mana titik ukuran yang paling besar ya. Nah, di sini ukurannya 11,4. Kalau di sini 11 cm ya. Nah, jadi titik tengahnya itu di bagian ukuran yang paling panjang. Oke, di sini kita akan tandai. Nah, kemudian di sebelah sini juga kita tandai aja. Oke, setelah tanda sudah ditentukan, di sini kita akan garis ya. Kita akan garis memanjang. Oke, setelah itu kita menentukan titik tengah di antara pipa dari sini dan di sini. Kita ukur lagi seperti yang tadi ya. Kita tentukan di mana garis titik tengahnya. Nah, di sini titik tengahnya dia ke 11,4. Nah, baru kita tandai nih di tengah-tengahnya mana. Oke. Nah, setelah tanda tengah sudah ditemukan, sekarang kita garis lagi nih. Kita garis lagi nih. Garis memanjang. Nah, ini sudah ketemu ya garis persegi 4-nya. Tinggal kita panjangin aja lagi. Kita panjangin sesuai dengan lebar kloset ya. Lebih sedikit gak apa-apa. Nah, ini kita panjangin. Kemudian di sini juga kita panjangin garisnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan mal titik tengah pada kloset ya. Nah, bagian ini kita akan tentukan nih titik tengahnya. Nah, sekarang kita akan menentukan titik tengah pada kloset ya. Kita bikin mal di kloset ini juga untuk memudahkan dalam memasang nanti untuk kedudukannya ya. Nah, sekarang di sini kita akan ukur seperti ini. Nah, ini kan ada lubang ya. Lubang ini pasti pas di tengah-tengah ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tempelkan sikunya di dinding ya, karena dinding retak. Nah, kemudian paskan di center ya, yang mana tengah-tengahnya. Nah, kalau saya biasa center seperti ini ya, center. Oke, nah ketika sudah ketemu, di sini teman-teman bisa garis nih. Teman-teman garis. Nah, akhirnya ketemu deh titik tengahnya. Nah, sekarang kita akan mencari titik tengah ya. Nah, untuk mencari titik tengah ini teman-teman ukur seperti ini. Berapa jarak dari ujung kiri dan ujung kanan. Nah, meteran posisi pas di tengah-tengah garis ya, seperti ini. Nah, ini panjangnya 20 cm, kalau kita bagi dua jadi 10 cm ya. Kemudian di sini kita tarik dari tembok. Dari tembok kita ukur ke sini berapa? Dia 8 cm. Berarti kalau kita mencari titik tengahnya, ukurannya 18 cm ya. Oke, 18 cm. Nah, itu patokan kita. Nah, sekarang kita akan ukur dari pinggir. 18 cm. Oke. Nah, di sini sudah ketemu nih 18 cm nih. Pastikan meteran teman-teman rata ya. Nah, ini 18 cm sudah ketemu. Oke, sekarang dari sini lagi nih. Kita ukur 18 cm ya. 18 cm. Oke. Nah, teman-teman juga bisa pakai siku ya. Nah, siku seperti ini. Berapa cm? 18 cm, jadi ukur 18 cm baru digaris.
Oke. Nah, dari sini juga pakai siku bisa juga. 18 cm baru digaris. Oke. Nah, di sini udah ketemu nih. Di sini udah ketemu untuk garis tengahnya nih. Nah, garis tengah sudah ketemu, teman-teman garis juga di bagian ujung ya. Ujung di sini teman-teman garis. Oke. Nah, ujung di sini. Ujung di sini juga digaris ya. Digaris. Teman-teman bisa juga pakai meteran lagi 18 cm dari ujung. Nah, seperti ini. Oke, 18 cm. 18 cm. Kemudian dari ujung sini juga juga 18 cm ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pastikan dindingnya ini rata ya. Biasanya rata, nggak mungkin dia miring. Ini biasanya kesalahan pemasangan. Nah, sekarang sudah ketemu titiknya. Ini hanya mempermudah kita dalam menyusun nanti ya. Nah, ketika ini sudah ketemu, sekarang kita akan menentukan posisi lubang baut pada lantai. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kan sudah kita garis nih. Kita garis, yang di lantai juga kita garis. Sekarang kita paskan garisnya ini. Nah, teman-teman garis di pinggir ya. Di pinggir sini teman-teman garis agar mudah dalam melihat nanti. Nah, di pinggirnya juga digaris. Oke, setelah sudah digaris, sekarang lanjut kita ke lantainya. Nah, sekarang kita akan menandai bautnya yang tadi ya. Oke, di sini teman-teman perhatikan nih garis yang kita bikin tadi ya. Nah, di sini klosetnya kita paskan dengan garis yang kita bikin tadi ya, yang di lantai dan yang di kloset. Kita paskan. Oke, di sini pas. Nah, di sini udah pas ya. Oke, kita akan perhatikan. Nah, di sini garis yang kita bikin tadi. Garis yang kita bikin tadi. Yang di belakang sini juga garisnya. Kemudian dari sebelah sini garisnya juga ya. Nah, sekarang sudah pas nih posisinya. Baru kita tandain titik bautnya. Nah, kita tandain pakai pulpen atau spidol boleh ya. Yang penting dia kelihatan aja nih. Nah, kita tandain nih. Oke. Nah, sebelah sini juga nih kita tandain nih. Nah, sekarang baru kita angkat nih klosetnya. Oke, jadi di sini titiknya sudah kita temukan ya. Nah, sekarang saatnya kita ngebor ini ya. Ini kita bor, kita bikin lubang untuk memasukkan teasernya. Nah, ini kita paku dulu ya. Paku dulu agar bornya, mata bornya nanti tidak lari kemana-mana. Dan nanti kita paku selebar ini ya, agar nanti keramik di pinggir-pinggirnya ini tidak pecah ketika kita ngebornya. Nah, ini akan saya paku terlebih dahulu. Nah, di sini saya ngebor ya. Nah, pertama ngebor harus menggunakan bor kecil dulu ya, jangan langsung bor besar. Kita bikin jalan dulu. Nah, ini untuk visernya. Kita bor kedalamannya sesuai dengan mata visernya. Nah, di sini ada settingan untuk kedalaman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan bor terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan bor dulu. Nah, sekarang kita saatnya bor dengan mata bor yang sesuai ukuran visor ya. Nah, ini visornya dia S12, mata bornya juga S12 ya. Nah, jadi untuk dalamannya udah kita tentukan, tidak boleh terlalu dalam ya. Karena kalau terlalu dalam nanti akan visornya tidak bisa mengencang ya. Karena dia akan numbuk ke dalam. Jadi harus
press ya, kalau bisa lebih sedikit lah, jangan terlalu press banget. Oke, sekarang langsung saja saya bor. Nah, sebelum kita masukkan visarnya, kita ukur lagi ya. Kita ukur kedalamannya. Nah, kedalamannya seperti ini. Nah, dan kedalaman sama visor lebih dalam lubang ya daripada visor kepanjangannya. Jadi ini udah safe, baru kita masukkan. Nah, cara memasukkan visor ini teman-teman perhatikan. Di sini ada belahan ya, belahan visor. Nah, di sini ada knocknya. Nah, posisinya itu harus seperti ini ya. Tidak boleh seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau teman-teman pasang seperti ini, ketika dia mengembang, itu akan kena pipa. Apalagi kalau coran lantainya itu nggak terisi padat ya, nah itu akan jadi masalah nanti. Jadi lebih aman tuh kita masang seperti ini. Oke, ini udah selesai. Nah, jadi di sini saya akan mengantisipasi agar visarnya ini tidak goyang ya. Nah, di sini akan saya gunakan lem Korea. Sekarang saatnya kita akan memasang klosetnya. Tapi tunggu dulu, saya akan beritahu caranya. Karena kebanyakan orang yang memasang kloset tanpa mengetahui caranya itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan kloset itu bocor, di pinggirnya rembes. Nah, itu biasanya disebabkan karena ketidaktahuan si pemasang. Nah, jadi rahasianya itu seperti ini, teman-teman. Nah, pada kloset, nah ini kan sealnya ya. Sealnya ini kita pasang di sini dulu, jangan ke lantai. Tidak boleh kita pasang ke lantai, harus di sini dulu. Nah, ketika teman-teman pasang di sini dulu, di sini yang paling bawah, ini harus dirapat ini. Ini harus ditekan seperti ini, biar rapat. Ketika sudah rapat, nah di sini baru tekniknya nih. Tekniknya itu seperti ini. Teman-teman perhatikan nih. Antara lantai dan pipanya itu ada space kurang lebih setengah senti ya, 5 mili atau 6 mili ini. Nah, space-nya ini berfungsi sebagai pelindung agar airnya itu tidak rembes ke sini, tidak rembes ke lantai, dan bau yang tidak sedap tidak keluar juga. Kok bisa? Nah, jadi seperti ini. Nah, pada sealnya ini, pipa kan pemasangan seperti ini ya. Nah, di sini kita akan taruh seperti ini. Nah, ini siku lantai. Berarti ini adalah lantai keramik. Ini adalah lantai keramik. Dan ini masih ada space ya. Ini masih ada space sedikit. Itu space sedikit. Ketika itu ditekan dan pipa ini rata seperti ini, maka yang kena itu cuma sedikit. Tetapi kalau pipanya ini, pipa yang di lantai ini kita tongolin sedikit, setengah senti, maka yang terjadi adalah seperti ini hasilnya. Nah, nanti pipanya itu akan masuk di bagian sealnya ini, sehingga dia aman. Kalau kita lihat dari dalam, gelap ya, sorry blitnya ini nggak bisa diaktifin karena baterainya lowbat. Nah, jadi kalau dilihat dari dalam nanti teman-teman, pipanya ini akan masuk. Nah, di situ, di ujung itu adalah sealnya ya. Sealnya nanti akan masuk ke dalam lingkaran pipa sehingga dia tidak akan mengeluarkan bau. Nah, jadi seperti itu tekniknya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan. Sekarang saatnya kita memasang klosetnya ke lantai. Jadi teman-teman harus pastikan nanti setiap garis ini itu harus sama posisinya dengan garis yang kita bikin di kloset tadi, agar nanti posisinya pas, tidak miring kiri kanan. Oke, di sini kita akan pasang ya. Nah, di sini kita harus pasin nih garisnya. Kita paskan seperti ini. Nah, ketika ini sudah pas, baru kita turunkan. Kita turunkan ya. Oke, ini sudah pas ya. Nah, di sini kita perhatikan. Dia garisnya sudah pas. Di sini juga sudah pas. Di belakang juga sudah pas ya. Nah, di belakang juga sudah pas. Di sebelah sini pastinya juga sudah pas ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih, ini masih belum full masuk. Kenapa? Karena tadi pipa yang kita lebihkan setengah senti itu dia belum ketekan.
Dan nanti jika ketekan, maka sealnya akan menutupi lingkaran pipa tadi. Oke, semoga jelas ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pemasangan baut dulu. Nah, di sini ada lagi nih, teman-teman. Ini adalah baut asal bawaan pabriknya ya, dari produknya. Ini bawaan klosetnya bautnya. Jadi saya ganti dengan baut yang saya beli di toko bangunan. Kenapa saya ganti? Di sini teman-teman bisa perhatikan nih. Dratnya ini jaraknya itu nggak terlalu renggang dan dratnya ini lembut, nggak kasar. Sedangkan yang saya ganti ini adalah drat kasar dengan jarak yang lebar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu agar memperkuat pegangan dia ke visor. Kalau dratnya ini nggak kasar, maka dia akan mudah dol kalau kita kencangkan. Jadi harus kita ganti. Kalau saya nggak tahu teman-teman, serah aja, itu hak teman-teman ya. Nah, sekarang akan saya pasang baut ini. Nah, dan yang sebelahnya kita akan kencangkan juga. Ini ngikat ya. Nah, jadi ini udah kenceng nih, dia nggak bakalan goyang ini. Dan yang pastinya kloset tidak akan bau ataupun bocor. Nah, sekarang saatnya saya memasang tabungnya dan nanti akan kita tes nih, apakah klosetnya ini bocor atau tidak. Nah, sekarang saatnya merakit tabungnya ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini ada sealnya ini berada di posisi bagian dalam. Kita pasang nih. Posisinya itu seperti ini. Kita pasang. Nah, di bagian bawah ini harus ada sealnya ini kita pasang agar airnya tidak bocor ya. Kemudian di sini ada ring, kita pasang ringnya, baru kita kunci, kita kencangkan. Nah, usahakan ini benar-benar kencang, kalau enggak nanti airnya bocor dia di pinggir. Oke, nah ini udah kepasang. Sekarang kita pasang pelampungnya nih. Nah, ini pelampung. Pelampungnya itu di sini ada O-ring nih. Ini jangan sampai hilang. Kalau ini hilang, nanti akan bocor dia. Jadi ini kita pasang nih. Ketika masang, O-ring itu tidak boleh lepas, dia harus press. Nah, teman-teman cek di sekeliling press atau tidak, harus press ya. Oke, setelah sudah, nah ini ada karet nih, ada sealnya. Kita pasang sealnya di sini. Kemudian ini kita lepas. Nah, 3 ini posisinya di bawah. Ini seal yang ini baru di dalam. Nah, posisinya di bagian sebelah sini nih. Teman-teman masang, jangan sampai ketutupan ini bagian atas. Nanti masang bautnya nggak bisa. Nah, kalau di tabung seperti ini. Nah, dia seperti ini pemasangannya. Jadi ya, masih jangan seperti ini. Kalau seperti ini, ketutupan lubang bautnya. Jadi seperti ini pemasangannya. Nah, ini baru kita pasang sealnya. Sealnya di sini. Kemudian kita pasang ringnya. Baru kita pasang bautnya. Nah, setelah kita pasang bornya ini, kita kencangkan. Ini nggak boleh longgar. Nah, di sini kita pasang dulu sealnya di sini seperti ini. Baru kita pasang tabung klosetnya. Pasang. Nah, posisi pemasangan, teman-teman perhatikan nih, itu lubang bautnya dan ini lubang baut. Nah, posisinya harus pas dengan yang di bawah agar nanti sealnya ini bisa masuk di bagian lingkaran. Di bagian lingkaran ini ya. Nah, kita center nih dari atas, kita pas ini lubangnya. Nah, ketika sudah pas, baru kita turunin. Nah, itu pas ya. Nah, seperti itu cuy. Nah, ketika sudah pas seperti ini, baru kita pasang nih murnya ini. Bukan mur, baut. Kita pasang nih. Nah, langsung masuk dia. Nah, sekarang di sini bautnya udah kepasang. Ya.
teman-teman kencangkan nih murnya ini, ngencangin ini sampai posisi dia nggak goyang-goyang ya. Nah kalau ini belum dikencang, dia goyang-goyang seperti ini nih. Nih goyang-goyang nih. Dia tidak boleh goyang-goyang ya. Kita kencangkan dulu. Nah tabungnya ini udah aku pasang nih. Jadi ini udah nggak goyang-goyang kayak tadi. Dia udah kencang. Nah jadi kalau ini kencang, ketika ada orang duduk, pas dia nyenggol ini, dia itu nggak pecah atau nggak jatuh ya. Karena ini udah nggak bisa goyang-goyang nih. Nah itu ditandain di bagian bawah sini. Nah antara tabung dan kloset bawahnya ini itu nyentuh. Nah kalau itu nyentuh, maka tabung ini nggak bakalan goyang. Tapi ingat, jangan kencang-kencang. Kalau kencang-kencang takutnya nanti pecah tabungnya. Jadi harus main perasaan. Nah sekarang kita akan pasang tutupnya nih, dan tutup tangki dan tutup kloset. Nah untuk pemasangan tutup klosetnya ini, tutup kloset ya. Nah di sini, oke. Nah di sini kita akan pasang nih bautnya. Kita pasang seperti ini. Dan ini tidak boleh teman-teman masang itu longgar ya, harus full kencang. Kenapa harus full kencang? Karena kalau longgar, ini nanti akan patah di bagian sini ya. Nah itu sudah sering terjadi karena longgar. Ketika ini longgar, orang yang pakai itu burit pantatnya itu lari kemana-mana sehingga dia patah. Makanya harus kita kencangin nih. Ya, kencang, tidak boleh goyang. Nah selanjutnya kita masang tutup klosetnya nih. Teman-teman perhatikan nih. Nah dia seperti ini. Posisinya harus seperti ini. Mencet kiri, mencet kanan, pencet dua-dua. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti mencetnya kedua-duanya. Nah seperti ini. Dia harus seperti ini ya. Nah kita pasang nih. Kita pasang seperti ini dia tadi. Baru kita pasang nih molnya. Nah ini kita kencangin. Sudah kencang, baru deh kita tutup. Oke. Nah jadi udah selesai ya cara memasang kloset. Nah sekarang saatnya kita tes nih apakah kloset ini bocor atau tidak. Nah di sini akan saya masukkan air dulu karena air di pipa ini belum dipasang instalasinya. Kita akan masukkan air manual. Nah ini airnya udah penuh nih, kita isi nih. Sekarang kita tes apakah klosetnya bocor atau tidak. Kita pencet ya. Sebentar kita buka dulu biar nanti kelihatan air yang keluar di sini ya. Pencet. Oke. Nah di sini kita di bawah lihat ini ada nggak air yang keluar. Ini nggak ada air yang keluar nih. Teman-teman bisa perhatikan nih di bagian pinggir. Nah nggak ada air kan. Nah jadi seperti itu ya cara yang saya lakukan dalam pemasangan kloset. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk mensupport channel Demos dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Di channel ini saya akan membahas video-video tentang teknik ya yang saya bisa.